pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita mengawali hari ini dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau baik di dalam kehidupan kami. Kami boleh istirahat sepanjang malam dan kembali menghirup udara segar pagi hari ini. Sebentar kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Jamah kami, urapi kami, berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Renungan pagi hari ini bertemakan hukum Kristus, hukum kemerdekaan. Mari kita baca Galatia 6 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Puji Tuhan. Poin yang pertama yang akan kita bahas adalah bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Di sini ada tanda seru. Artinya berarti ini perintah dari Tuhan. Kalau ini perintah dari Tuhan, maka harus ditaati, harus kita lakukan. Dalam Yakobus 1 ayat 25, demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kenapa Tuhan memberi perintah bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu? Karena Tuhan tahu bahwa manusia tidak bisa hidup seorang diri, karena manusia adalah makhluk sosial. Saudara dan saya saling membutuhkan, perlu saling menolong. Oleh sebab itu, Tuhan membekali kita. Setiap manusia memiliki naluri alami untuk membantu atau menolong orang lain. Maka tidak heran kalau penjahat sekalipun akan menolong anggota kelompoknya yang mengalami kesulitan. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjadi pelaku firman? Sudahkah kita melakukan perintah Tuhan? Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara pasti sudah melakukannya. Bersyukur di gereja kita ada kelompok-kelompok humble sesuai dengan wilayah di mana kita tinggal. Sesuai tempat tinggal kita masing-masing. Kita bisa saling memperhatikan, kita bisa saling mendoakan, dan kita bisa saling menolong. Poin yang kedua, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jika kita melakukan perintah Tuhan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, maka kita memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus adalah hukum kemerdekaan. Yakobus 8 ayat 36 mengatakan demikian. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari belenggu dosa. Saya yakin semua orang percaya, yaitu saudara dan saya, sudah diselamatkan oleh karya penebusan Kristus. Kita dimerdekakan dari belenggu dosa oleh darah anak domba, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Kita mengalami kemerdekaan secara rohani, mengalami kasih yang mula-mula. Bagaimana rasanya merdeka secara rohani? Kita mengalami sukacita yang luar biasa, meluap-luap, berkobar-kobar. Ada semangat baru mencari Tuhan, sehingga semakin hari kita semakin mengenal Tuhan secara pribadi lewat firman yang kita dengar dan kita baca. Seiring dengan pertumbuhan rohani kita, maka kita bukan hanya mendengar lalu melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Kalau kita sudah dimerdekakan dari perhambaan dosa, kita mengalami kelegaan, kelepasan atas segala dosa yang merintangi hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita sekarang bisa masuk ke ruang kudus, menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa indah, sehingga ada damai sejahtera, ada sukacita yang luar biasa bisa kita nikmati. Biarlah kita juga menolong orang-orang yang membutuhkan kemerdekaan secara rohani, lepas dari jerat-jerat dosa. Ada berbagai hal yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka. Mungkin mereka adalah orang tua kita, kakak, adik, atau saudara-saudara kita, bahkan teman-teman kita. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah bersaksi. Mari kita minta sama Tuhan, minta keberanian untuk bersaksi supaya hidup kita menjadi berkat. Poin yang kedua, menolong dalam kesulitan atau masalah yang dihadapi mereka. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menolong orang. Contohnya, ayah saya adalah paramedis. Dia kerja di Rumah Sakit Karyadi Semarang dan dulu praktek di rumah. Nah, ada kalanya ada orang datang dari desa yang sangat terpencil, datang ke rumah minta pertolongan supaya mungkin orang tuanya di rumah sedang sakit dan sudah tidak berdaya, tidak bisa berjalan atau bagaimana. Nah, akhirnya orang tua saya harus pergi ke sana. Dan sampai di sana, biasanya setelah menolong satu orang, nanti akan ada orang lain lagi minta tolong. Ada orang lain lagi, bahkan ada beberapa orang yang harus ditolong. Sehingga akhirnya ayah saya harus pulang, sudah mulai gelap. Ada kalanya ayah saya mengalami bannya kempes. Dan orang desa biasanya gotong royongnya tinggi. Mereka menolong dengan pompa yang masih manual, bukan seperti sekarang ya. Pompanya masih manual. Nah, itu pertolongannya sangat berarti. Bayangkan kalau tidak ada yang menolong. Ayah saya harus menuntun motor dari desa yang terpencil dan harus melewati sawah yang gelap, tidak ada lampu. Itu akan sangat melelahkan karena tempatnya jauh. Nah, contoh yang kedua, misalnya ada orang jatuh dari sepeda, maka spontan orang-orang desa akan langsung memberikan pertolongan. Nah, sangat indah bukan kalau kita saling tolong-menolong? Puji Tuhan. Terlebih penting lagi poin yang ketiga, yaitu mari saling mendoakan. Banyak kali Allah mengirim orang-orang
untuk menolong kita, itu membawa kita membawa tujuan Allah di dalam hidup kita itu menjadi nyata. Setiap kita diciptakan ada tujuan. Nah, kadangkala orang menolong kita, membawa kita menikmati tujuan Allah itu nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita lakukan firman Tuhan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Karena pertolongan kita sangat berarti bagi orang yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh kembali dibekali dengan firman-Mu untuk kami senantiasa saling menolong, saling memperhatikan, saling mendoakan, karena Engkau sudah memerdekakan kami, sehingga kami pun memberi dampak kepada orang lain untuk sesama kami, supaya mereka yang membutuhkan kemerdekaan secara rohani, mereka pun boleh dimerdekakan oleh kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bimbing kami untuk menjadi pelaku firman-Mu, agar hidup kami boleh berarti tujuan Allah di dalam menciptakan kami di dunia ini boleh nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.